Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Aska Amada dari Prodi Terapi Gigi Program Sarjana Terapan. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 9 PAI. Saya akan menyampaikan materi dari kelompok saya, yaitu peran agama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Afina Khairul Ummah. Kedua, Nafisa Putri Salsabila. Ketiga, saya sendiri Novel Askamada. Keempat, Sela Wianda. Dan kelima, Sania Putri Berliana. Dan selanjutnya, kami akan menyampaikan materi. Materi pertama yaitu pandangan tentang persatuan di antara sesama warga negara. Persatuan atau kesatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh atau tidak terpisah-pisah. Persatuan atau kesatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Indonesia mengandung dua pengertian, yaitu pengertian Indonesia ditinjau dari segi geografis dan dari segi bangsa Indonesia dalam arti luas, adalah seluruh rakyat yang merasa senasib dan sepenanggungan yang bermukim di dalam wilayah itu. Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia berarti persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Persatuan itu didorong untuk mencapai kehidupan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. Dalam pepatah Arab, kita sering mendengar ungkapan al-jama'atu rahmatun wal furqu adzabun. Kebersamaan itu adalah rahmat, perpecahan adalah adab. Selain itu, Islam juga sangat mengecam tentang perpecahan, perceraiberaian yang mengancam keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam surat Ali Imran ayat 103, disebutkan, Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'u fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun, yang dimana artinya dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapatkan petunjuk. Yang kedua yaitu materi pandangan tentang persatuan antar sesama di muka bumi ini. Persatuan termasuk dari maqsaid al-syariah, yaitu tujuan syariat yang paling penting dalam Islam. Semua umat manusia yang hidup di muka bumi ini satu. Tidak ada perbedaan di antaranya selain ketakwaan kepada Allah. Menjaga persatuan sangat penting karena bisa melestarikan kehidupan di bumi ini. Perbedaan derajat manusia hanyalah di sisi Tuhan saja, sedangkan manusia sama sekali tidak mempunyai wewenang untuk menarik garis kesenjangan dengan cara-cara yang tidak manusiawi. Allah memandang manusia bertingkat rendah dan tinggi, hina dan mulia dengan tinggi rendahnya, tingkat presentasi dimensi ketakwaan kepadanya. Dalam Al-Quran tidak ada ayat khusus yang membahas tentang persatuan, namun ada beberapa ayat yang berkaitan dengan persatuan seperti Quran Surat Al-Baqarah ayat 213, yang artinya manusia itu dahulunya satu umat, lalu manusia Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan, dan diturunkannya bersama mereka kitab yang mengandung kebenaran untuk memberikan keputusan di antara kemanusiaan tentang perkara yang mereka perselisihan, dan yang berselisih hanyalah orang-orang yang telah diberi kitab. Setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka karena kedengkian di antara mereka sendiri, maka dengan hendaknya Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. Manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial, sehingga tidak bisa lepas dari yang lainnya. Jika dilihat dari asal manusia yang satu maupun setelah berkembang menjadi suku-suku dan bangsa-bangsa yang memenuhi bumi, manusia seharusnya tidak membeda-bedakan sesamanya dengan dalil apapun.
seperti perbedaan keturunan ras, suku, bangsa, agama, dan sebagainya. Perbedaan yang ada hendaknya tidak menjadi penghalang untuk hidup rukun berdampingan. Justru perbedaan itu mendorong manusia untuk saling mengenal, berhubungan, dan saling berlomba dalam kebaikan apa yang terkandung dalam agama ini. Sebenarnya sudah tertuang dalam bahasa, moral, dan aturan hukum negara, khususnya bangsa Indonesia. Jika hal ini disadari oleh seluruh umat beragama di Indonesia, maka tidak sulit membangun peradaban Indonesia yang bermoral dan berkarakter. Karena karakter bangsa Indonesia yang majemuk tertuang dalam jiwa kebinekaan Ika dan nilai-nilai moral Pancasila yang bersifat religius dan universal. Lalu selanjutnya yaitu peran agama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang kita rasakan saat ini itu terjadi karena proses yang dinamakan dinamis dan berlangsung lama. Karena persatuan dan kesatuan bangsa terbentuk dari proses yang tumbuh dari unsur-unsur sosial budaya masyarakat Indonesia sendiri yang ditempa dalam jangkauan waktu yang lama sekali. Unsur-unsur sosial budaya itu antara lain seperti sifat kekeluargaan dan jiwa gotong royong. Kedua unsur itu merupakan sifat-sifat pokok bangsa Indonesia yang dituntun oleh asas kemanusiaan dan kebudayaan. Jika makna persatuan dan kesatuan bangsa dapat mewujudkan sifat kekeluargaan, jiwa gotong royong, musyawarah, dan yang lainnya. Bab pembinaan persatuan bangsa Indonesia itu yang paling menonjol ialah sebagai berikut. Pertama, perasaan senasib. Yang kedua, kebangkitan nasional. Yang ketiga, Sumpah Pemuda. Yang keempat, proklamasi kemerdekaan. Prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan bangsa. 1. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip ini mengharuskan kita mengakui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri dari berbagai suku, bahasa, agama, dan adat kebiasaan majemuk. Hal ini mewajibkan kita bersatu sebagai bangsa Indonesia. 2. Prinsip nasionalisme Indonesia. Kita mencintai bangsa kita, tidak berarti bahwa kita mengagung-agungkan bangsa kita sendiri. Nasionalisme Indonesia tidak berarti bahwa kita merasa lebih unggul daripada bangsa lain. 3. Prinsip kebangsaan yang bertanggung jawab. Manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memiliki kebebasan dan tanggung jawab tertentu terhadap dirinya. 4. Prinsip wawasan Nusantara. Dengan wawasan itu, kedudukan manusia Indonesia ditempatkan dalam kerangka kesatuan politik sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan keamanan. 5. Prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Dengan semangat persatuan Indonesia, kita harus dapat mengisi kemerdekaan serta melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur. Mewujudkan masyarakat damai merupakan cita-cita yang sangat mulia untuk dipraktekkan ke dalam kehidupan masyarakat. Indonesia memiliki berbagai macam ras, suku, agama, etnik, dan lain-lain. Indonesia sendiri saat ini mengakui 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Protestan, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Umat berbagai agama memiliki kewajiban bersama pada persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini terdapat nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia, yang berarti bangsa Indonesia tidak boleh terpecah belah dan harus tetap bersatu. Prinsip inilah harus tetap dimiliki yang bertujuan untuk menjaga kekuatan dan keutuhan bangsa Indonesia. Jika umat berbagai agama memiliki komitmen bersama pada cita-cita bangsa, maka kita sebagai umat beragama harus dapat berjuang bersama dalam menegakkan keadilan dan menciptakan kesejahteraan umum sebagai perwujudan cinta, kasih, dan pengabdian kepada sesama warga negara kesatuan Republik Indonesia. Hal itu merupakan penjabaran iman, cinta kasih, dan pengabdian kepada Tuhan sekalipun melalui agama yang berbeda-beda. Dalam Al-Quran tidak ada ayat khusus yang membahas tentang persatuan, namun ada beberapa ayat-ayat yang berkaitan dengan persatuan seperti Quran Surat An-Nisa ayat 1, yang artinya, "Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari dirinya yang satu, Adam,
dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Selanjutnya kesimpulan. Islam merupakan agama yang universal, global atau mujmal, dan paripurna atau kafah, yang artinya bahwanya agama Islam tidak hanya mengatur dalam cangkupan politik, kepemimpinan, dan ketatanegaraan. Dengan kata lain, Islam tidak semata-mata hanya mengatur tentang kehidupan beragama, tetapi juga tentang kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai. Secara garis besar, mayoritas bangsa Indonesia adalah beragama Islam yang tentunya masih kental dengan implementasi teori yang mengatakan bahwa agama dan politik harus saling bermetamorfosis. Manusia adalah makhluk individu yang sekaligus makhluk sosial, sehingga manusia tidak bisa lepas dari yang lainnya. Apa yang ada terkandung dalam agama ini sebenarnya sudah tertuang dalam bahasa moral dan aturan hukum negara. Jika hal itu disadari oleh seluruh umat beragama di Indonesia, maka tidak sulit untuk membangun sebuah peradaban di Indonesia yang bermoral dan berkarakter. Kesatuan bangsa Indonesia yang sedang kita rasakan saat ini terjadi dalam proses yang dinamis dan berlangsung lama. Karena persatuan dan kesatuan bangsa terbentuk dari proses-proses yang tumbuh dari unsur-unsur sosial budaya masyarakat Indonesia. Mewujudkan masyarakat damai merupakan cita-cita yang sangat mulia untuk dipraktekkan ke dalam kehidupan masyarakat. Indonesia memiliki 6 agama yang setiap kepercayaannya memiliki perbedaan satu sama lain. Dari sinilah yang seringkali memunculkan konflik perbedaan pendapat kepercayaan yang satu dengan yang lainnya. Sekian dari pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.